Wah, sudah mulai ya, Bu? Iya, Pak. Daripada lama-lama di tenda. Lebih baik rumah ini diselesaikan dan dibangun secara bertahap, Pak. Ini mau membangun gedung atau rumah bertingkat? Kok besinya banyak sekali? Ini tidak banyak, Pak. Memang standarnya seperti ini. Maksudnya? Besi ini memang sudah sesuai dengan standar minimal bangunan tahan gempa, Bang. Karena kalau kita lihat ini besinya ukurannya 10 mm yang tegak ini. Kemudian ada diikat, ini disebut bagel, untuk menahan supaya besi ini tidak lepas. Nah, ini ukurannya 8 mm minimal. Nah, kemudian kita lihat di sini ada angker. Nah, angker ini gunanya untuk menahan bata ini supaya tidak lepas kalau digoncang gempa. Nah, jadi kalau kita berada di daerah rawan gempa, kita perlu besi yang cukup ya, supaya kalau digoyang oleh gempa, nah bangunan kita ini tidak roboh. Oh, nah, begitu, Pak. jadi ini penting nih, Pak. Ya, ya. Yang angker ini, Pak. Ya, ya, ya. Untuk membuka papan acuan, tunggulah minimal 3 hari sampai coran benar-benar kering. Ini bertujuan agar coran mengeras dengan baik. Lakukan juga penyiraman secara berkala untuk menghindari penguapan coran akibat panas matahari. Untuk pemasangan tembok rumah, rendamlah batu bata sampai jenuh. Ini bertujuan agar batu bata dapat menyerap campuran semen dan pasir secara efektif. Buatlah ukuran tegak lurus dengan menggunakan benang dan pemberat sebagai acuan pemasangan batu bata. Siapkan adukan semen dan pasir sebagai perekat batu bata. Batu bata yang sudah terendam dipasang secara zigzag di atas balok pondasi. Setiap 6 lapis batu bata, pasanglah besi jangkar berdiameter 10 mm sepanjang 40 cm. Ini bertujuan untuk mengikat dinding batu bata dengan tiang kolom agar dinding dan kolom menyatu. Untuk pemasangan balok keliling bagian atas, siapkan rangka tulangan besi berdiameter 10 mm dengan besi sengkang diameter 8 mm yang telah dibentuk dengan ukuran 18 cm x 10 cm. Jarak masing-masing besi sengkang adalah 15 cm. Pembuatan balok keliling ini sama dengan proses pembuatan balok pondasi. Ukuran papan acuan adalah 12 cm x 20 cm. Papan acuan bisa dilepas setelah 3 hari agar proses pengeringan berjalan lebih efektif. Kuda-kuda atap baru bisa dipasang setelah balok keliling betul-betul kering minimum 8 hari agar coran balok cukup kuat untuk menerima beban di atasnya. Pemasangan kuda-kuda. Pemasangan kuda-kuda atap
dapat dikombinasikan antara bingkai dari beton bertulang dengan rangka kuda-kuda kayu. Bingkai dari beton bertulang dilengkapi juga dengan gunung-gunung atau ampik dari pasangan bata yang diplester. Standar ukuran kayu yang dianjurkan yaitu 8-12 untuk bingkainya, 6-12 untuk gording maupun pengikat kuda-kuda. Sambungan masing-masing rangka kuda-kuda kayu harus dipastikan saling mengikat dengan kuat, yaitu puncak kuda-kuda kayu, bagian tengah kuda-kuda kayu, penopang dasar kuda-kuda kayu, posisi bingkai kuda-kuda di atas balok keliling, dan ikatan angin antar kuda-kuda. Semua kuda-kuda harus terikat oleh besi jangkar dari balok keliling. Intinya, ikatan kuda-kuda ini harus benar-benar kuat atau saling mengikat satu sama lain. Komponen-komponen bangunan seperti besi, sengkang, pertemuan balok pondasi, besi jangkar pada tembok, penopang kuda-kuda dan kuda-kuda mengikat menjadi satu kesatuan sehingga tidak mudah rubuh saat gempa terjadi. Sepertinya kita harus membangun rumah yang lebih aman ya, Pak. Benar, Nak. Walaupun sedikit lebih mahal, kita harus pastikan bahwa kita aman pada waktu bencana. Poster-poster maupun buku-buku tentang pembangunan rumah aman gempa bisa juga didapatkan di klinik konstruksi terdekat di tempat Anda. Gempa memang sebuah musibah. Ketika kita menerima musibah ini, selain daripada kita siap secara fisik, harus mental kita juga didekatkan kepada Tuhan. Kita harus bersiap dalam artian tidak tergesa-gesa dan jauh daripada sikap mubazir. Berdoa dan berusaha. Inilah tenaga yang paling baik di dalam menghadapi gempa. Untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja, kita harus mempersiapkan bangunan tempat kita berlindung. Persoalan gempa di luar kekuasaan kita, tapi tempat kita berlindung adalah tanggung jawab kita. Jadi bukan gempanya, tetapi bangunannya.